Kabar besar datang dari timnas Belanda. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Xavi Hernandez sepakat menjadi pelatih baru Oranje, menggantikan Ronald Koeman. Kabar tersebut kini sudah dikonfirmasi oleh KNVB. Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030, sekaligus menjadi pengalaman pertamanya menangani sebuah tim nasional. Menariknya, Xavi menjadi pelatih asing pertama yang menangani Belanda sejak Ernst Happel pada 1978. Menariknya, filosofi Xavi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sepak bola Belanda. Sebagai mantan pemain Barcelona, ia berkembang dengan prinsip permainan yang terinspirasi Johan Cruyff, mulai dari penguasaan bola, permainan menyerang, hingga membangun serangan dari lini belakang. Xavi juga pernah bekerja bersama sejumlah pemain dan pelatih Belanda selama karirnya di Barcelona. Karena itu, Xavi menyebut dirinya memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda. Kini tugasnya adalah membangun kembali Oranje setelah Ronald Koeman meninggalkan jabatan tersebut usai kegagalan Belanda di Piala Dunia 2026. Debut Xavi bersama Belanda sudah menanti pada 24 September 2026, ketika Oranje menghadapi Jerman dalam pertandingan Nations League di Johan Cruyff Arena. Setelah itu, Belanda akan menghadapi Serbia, Yunani, dan kembali menghadapi Serbia dalam rangkaian pertandingan yang sangat padat. Xavi kini memiliki proyek besar untuk mempersiapkan Belanda menghadapi Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Dengan generasi pemain seperti Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, dan talenta-talenta muda lainnya, menarik untuk melihat apakah Xavi mampu menggabungkan filosofi sepak bola Belanda dengan gaya permainan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kabar mengejutkan datang dari Manchester City. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Xavinho tidak mengikuti sesi latihan City hari ini karena sang pemain ingin meninggalkan klub dan bergabung dengan Tottenham. Menurut Romano, Xavinho sebenarnya sudah menyampaikan keinginannya untuk pergi sejak beberapa pekan lalu. Tottenham pun masih terus melakukan pembicaraan dengan Manchester City untuk mewujudkan transfer tersebut. Namun, ada perbedaan informasi mengenai alasan absennya Xavinho. Romano menyebut sang pemain tidak berlatih karena keputusan untuk meninggalkan klub, sementara sumber dari Manchester City menyatakan absensinya disebabkan oleh sakit. Situasi ini semakin menarik karena Tottenham memang sudah lama mengejar pemain asal Brasil tersebut. Spurs sebelumnya telah beberapa kali mencoba mendatangkan Xavinho, sementara Manchester City diketahui masih membuka kemungkinan menjual sang winger jika mendapatkan pengganti yang sesuai. Xavinho sendiri memang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler musim lalu, dengan hanya 7 kali menjadi starter di Premier League. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sang pemain disebut menginginkan perubahan. Tottenham melihat Xavinho sebagai tambahan penting untuk lini serang mereka di bawah Roberto De Zerbi. Kini, perhatian tertuju pada negosiasi antara Tottenham dan Manchester City. Laporan sebelumnya menyebut nilai transfer Xavinho berada di kisaran 60–65 juta euro, sehingga jika kesepakatan tercapai, transfer ini bisa menjadi salah satu transaksi besar Tottenham musim panas ini. Namun, City tidak akan begitu saja melepas pemain berusia 22 tahun tersebut tanpa mendapatkan pengganti yang tepat. Nama Pedro Neto dari Chelsea bahkan telah dikaitkan sebagai salah satu kandidat pengganti Xavinho. Kabar terbaru datang dari Chelsea, Benoit Badiashile selangkah lagi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Napoli. Fabrizio Romano telah memberikan label "Here we go" setelah kedua klub mencapai kesepakatan verbal untuk transfer sang bek asal Prancis. Badiashile akan bergabung dengan Napoli menggunakan skema pinjaman. Napoli membayar 3 juta euro sebagai biaya pinjaman, ditambah potensi 1 juta euro dalam bentuk add-ons, serta mendapatkan opsi pembelian permanen senilai 27 juta euro. Napoli juga akan menanggung gaji Badiashile selama masa peminjaman. Artinya, transfer ini belum permanen, tetapi Napoli memiliki kesempatan untuk mempermanenkannya setelah melihat performanya sepanjang musim. Bagi Badiashile, kepindahan ini menjadi kesempatan penting untuk menghidupkan kembali karirnya. Sejak bergabung dengan Chelsea dari Monaco pada 2023, perjalanan Badiashile di Stamford Bridge memang belum berjalan sesuai harapan. Persaingan yang sangat ketat di lini belakang, ditambah masalah kebugaran, membuatnya kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten. Musim lalu, Badiashile hanya mencatat 16 penampilan di semua kompetisi untuk Chelsea. Kini, Napoli menawarkan panggung baru dan kesempatan bermain lebih reguler di Serie A. Dengan usia yang masih 25 tahun, Badiashile tentu masih punya waktu untuk kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Apalagi, postur 1,94 meter dan kemampuan bermain sebagai bek tengah berkaki kiri membuatnya memiliki karakter yang cukup menarik untuk memperkuat lini pertahanan Napoli.
Manchester United resmi melepas kiper muda Radek Vitek ke Middlesbrough secara permanen. Kiper asal Republik Ceko berusia 22 tahun itu meninggalkan Old Trafford setelah menghabiskan beberapa musim dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain. Transfer ini bernilai hingga 14 juta pound, sekaligus menjadi rekor transfer untuk seorang kiper di kasta kedua Inggris. Vitek sebelumnya memang sudah menyatakan keinginannya untuk pergi dari Manchester United agar bisa menjadi kiper utama di klub lain. Keputusan tersebut tidak lepas dari performa impresif Vitek ketika menjalani masa peminjaman di Bristol City musim lalu. Ia tampil dalam 41 pertandingan Championship, mencatat 14 clean sheet, dan melakukan 134 penyelamatan. Penampilannya bahkan membuat Vitek meraih sejumlah penghargaan individu dari Bristol City. Setelah menunjukkan perkembangan signifikan, Vitek akhirnya memilih Middlesbrough sebagai klub barunya karena mendapatkan peluang untuk menjadi pilihan utama. Ia juga mengaku tertarik dengan ambisi Middlesbrough untuk kembali ke Premier League. Meski melepas Vitek, Manchester United tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas masa depannya. Dalam kesepakatan tersebut, United mendapatkan 35% klausul penjualan kembali, matching rights, serta opsi buyback. Artinya, jika Vitek berkembang pesat dan kemudian diminati klub lain dengan nilai besar, Manchester United masih berpotensi mendapatkan keuntungan. Bagi Vitek sendiri, transfer ini merupakan langkah penting untuk membuktikan kualitasnya sebagai kiper utama. Setelah bertahun-tahun berada di sistem United dan menjalani beberapa masa peminjaman, kini waktunya bagi Vitek membangun karirnya sendiri bersama Middlesbrough dan mengejar target kembali ke Premier League. Juventus akhirnya mendapatkan bek tengah baru. Fabrizio Romano telah melaporkan bahwa Juventus telah mencapai kesepakatan verbal dengan Bologna untuk mendatangkan John Lukumi. Nilai transfernya mencapai 20 juta euro termasuk add-ons. Langkah formal akan diselesaikan dalam 48 jam berikutnya, sebelum sang pemain menjalani tes medis pada akhir pekan. Lukumi juga disebut hanya menginginkan Juventus meskipun mendapatkan beberapa tawaran dari klub lain. Bek asal Kolombia ini sebelumnya menjadi salah satu pemain penting Bologna sejak bergabung dari Genk pada 2022. Lukumi dikenal sebagai bek tengah berkaki kiri dengan kemampuan membaca permainan, kecepatan, serta kekuatan dalam duel. Juventus melihat karakter tersebut sangat cocok untuk memperkuat lini belakang mereka. Kesepakatan ini juga menjadi cukup menarik karena Bologna sebelumnya meminta sekitar 25 juta euro, sementara Juventus berhasil mendapatkan kesepakatan dengan nilai sekitar 20 juta euro termasuk bonus. Kini Lukumi tinggal menyelesaikan tahapan medis sebelum resmi menjadi pemain Juventus. Kehadirannya diproyeksikan menambah kualitas dan kedalaman lini pertahanan, sekaligus memberikan opsi bek tengah berkaki kiri bagi pelatih Luciano Spalletti. Dengan pengalaman panjang di Serie A dan statusnya sebagai pemain yang sudah terbukti di level kompetisi Italia, Lukumi diharapkan bisa langsung memberikan dampak. Tinggal menunggu pemeriksaan medis dan pengumuman resmi klub.